Selanjutnya, Pak Komang sudah hadir ya? Oh ya, sudah. Baik, selanjutnya itu kita dengarkan paparan terakhir dari Pak Komang yang akan beliau adalah dari Institut Pertanian Bogor yang akan membawakan presentasi berjudul Improving and Finding High Quality Article for Scientific Journal. Sedikit saya bacakan pengalaman beliau. Beliau adalah salah satu profesor di bidang peternakan. Pengalaman pekerjaan beliau adalah, pertama, beliau editor-in-chief dari Tropical Animal Science Journal di Q2. Lalu International Advisor Asian Australian Journal of Animal Science Q1. Editorial Board Science Editing Q2. President of Indonesian Association of Scientific Journal Editors and Vice President of Council of Asian Science Editors. Langsung saja Pak Komang, waktu kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dian. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. I'm sorry, Alexander, Derek, and Priyanka. I will deliver my presentation in Bahasa Indonesia. Sudah muncul ya Bu ya? Sudah Pak. Oke, jadi Bapak Ibu selamat sore semuanya. Jadi judul yang diberikan pada saya adalah Improving and Finding High Quality Articles for Scientific Journal. Tadi sudah disampaikan, saya adalah Chief Editor dari Tropical Animal Science Journal yang tahun ini kebetulan naik pangkat dari Q3 menjadi Q2. Jadi judul ini saya kira merupakan tantangan terbesar bagi editor jurnal ya, karena untuk mendapatkan artikel yang banyak dan berkualitas ini pekerjaan yang sangat sulit bagi editor jurnal secara umum ya. Jadi nanti apa kiat-kiatnya untuk mendapatkan jumlah naskah yang banyak dan juga untuk meningkatkan kualitas naskah yang masuk. Nah itu kita bisa simak bersama. Nah ini saya kira referensi yang digunakan sama tadi dengan Pak tadi. Nanti Bapak Ibu kalau mau mendalami materinya, nah ini bisa lebih dibaca lagi nanti di referensi yang ada di sini. Kemudian nah ini tentang saya nggak penting-penting amat ya. Nanti kalau mau kontak saya silakan ke email di sini ya. Ada emailnya yang IPB maupun yang Gmail. Yang lain-lain saya kira tentang publikasi isinya nanti bisa dicek di sana. Nah ini adalah outline dari presentasi saya sore ini ya. Yang pertama bagaimana cara mendapatkan naskah. Kemudian yang kedua bagaimana meningkatkan kualitas naskah. Itu saya kira yang paling penting dari topik saya sore ini. Kemudian nanti ada sedikit tentang layout manuskrip dan similarity check atau plagiarism ya. Nah ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan naskah yang mungkin yang banyak ya. Terutama bagi jurnal-jurnal yang belum terindeks di Scopus. Nah ini saya kira permasalahan utama adalah bagaimana mendapatkan naskah yang cukup ya. Nah yang pertama kita bisa mendapatkan naskah dari seminar atau conference, baik kita melakukan sendiri sebagai host atau kita bekerja sama dengan panitia seminar ya. Nah cuma memang masalahnya kalau naskah dari conference itu sangat sedikit datanya ya, sehingga di awal itu harus diminta kepada panitia seminar untuk mengelaborasi data dan juga isi dari naskahnya.
Jadi kalau naskah yang dikirim ke konferen itu hanya 4-5 halaman, itu sangat tidak cukup untuk jurnal-jurnal yang mau terindeks ke Scopus. Ya. Nah kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan naskah dari conference, nah ini juga harus dilakukan review secara sama ya, proses reviewnya tidak ada kekecualian. Jadi harus mengikuti panduan review proses dari jurnal kita. Nah kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan naskah adalah melalui promosi jurnal kita. Jadi kalau jurnal kita belum dikenal, terutama yang masih Cinta 3, 4 ya, nah ini mungkin perlu dilakukan promosi. Jadi dengan cara membuat leaflet, flyer maupun booklet ya, kemudian dikirim ke perguruan tinggi, ke lembaga penelitian dan juga disebarkan selama pertemuan ilmiah seperti seminar ataupun conference ya. Jadi kalau kami dulu misalnya meminta semua dewan editor yang menghadiri seminar internasional, kita minta membawa jurnalnya secara gratis ya, kemudian membawa leaflet untuk disebarkan ke peserta jurnalnya. Kemudian yang ketiga, dulu kami sempat melakukan namanya paper award ya, atau paper competition. Nah, ini terjadi karena pada tahun 2012 kami mengganti semua naskah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, sehingga jumlah artikel yang masuk ke jurnal kami itu sangat menurun drastis. Sehingga waktu itu kita mengadakan paper competition, di mana 5 pemenangnya itu diberi hadiah. Dan memang harus ada modal ya, jadi kita berikan hadiah 1,5 juta sampai 500.000. Dengan syarat pemenangnya, naskahnya itu harus dipublikasikan di jurnal kami. Tapi sekali lagi tetap harus melalui proses review yang reguler. Nah kemudian yang keempat, ini adalah melakukan call for paper. Jadi kita harus mempunyai bank email ya, kalau misalnya kita menghadiri conference. Nah ini email-email peserta kita bisa kumpulkan, kemudian kita kirimi permintaan naskah setiap bulan. Ini masih kita lakukan sampai sekarang. Walaupun sudah terindeks di Scopus, jurnal kami masih melakukan call for papers setiap bulan untuk negara-negara tropis. Karena jurnal kami namanya Tropical of Animal Science Journal. Jadi mulai Amerika Latin, Asia, kemudian Afrika. Nah ini yang kita prioritaskan dikirimi call for paper setiap bulan. Ini hasilnya cukup lumayan. Sekarang penulis dari luar negeri saya kira sudah cukup banyak ya. Nah kemudian yang kelima, indexing. Nah ini sangat penting sekali. Jadi tidak hanya ke Scopus, Web of Science mungkin agak sulit ya. Tapi seperti EBSCO, KEBI, Cinta, Garuda, nah itu juga perlu dikejar ya. Dan juga termasuk indexing internasional yang lain. Nah tujuan dari indexing ini adalah untuk meningkatkan keterbacaan. Tadi mungkin sudah disinggung oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi peran dari indexing ini adalah meningkatkan keterbacaan. Jadi semakin banyak yang membaca, mengenal jurnal kita, harapannya mereka juga akan mau mengirim naskah. Jadi saya kira itu beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan naskah yang banyak dan ya walaupun belum tentu berkualitas ya, yang penting banyak dulu, nanti bisa diseleksi dari sana. Kemudian di dalam menilai suatu naskah, apakah itu bagus atau tidak, nah ini kita harus melihat beberapa cirinya. Yang pertama, naskah yang bagus itu harus ada kebaruannya, ya. Harus ada kebaruan dibandingkan dengan publikasi-publikasi sebelumnya. Itu yang paling penting untuk jurnal internasional. Kalau Bapak Ibu nanti jurnalnya mau menuju ke Scopus, jadi tolong dipilih naskah-naskah yang mempunyai nilai kebaruan. Nah, di mana nilai kebaruan itu bisa dilihat? Nah, nanti kita akan bicarakan di slide-slide berikutnya. Kemudian naskah harus ditulis dengan baik. Ya, narasinya harus enak dibaca, kemudian ekspresinya tepat, ya,
kemudian lengkap, tadi mulai dari judul, nama penulis, dan sampai ke referensinya, itu lengkap. Kemudian kalau ada tabel, grafik, gambar, ini juga resolusinya harus tinggi, ya, harus membantu di dalam menampilkan data. Nah kemudian kalau mensitasi dari hasil-hasil publikasi sebelumnya, nah ini juga harus dilakukan dengan benar dan baik, ya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah menghindari sesedikit mungkin adanya typographical error. Jadi kalau kita melihat bahwa naskah banyak kesalahan typo, nah ini berarti naskahnya tidak disiapkan dengan baik, ya. Berarti itu belum melalui proses review oleh penulisnya dengan baik. Nah kemudian untuk mendapatkan naskah yang baik, jurnal ini juga harus dilengkapi oleh beberapa pendukung, ya. Seperti tadi juga sudah disinggung oleh Pak Is tadi. Yang pertama adalah ada panduan penulisan, ya. Panduan penulisan ini harus baik. Okay, I think that his connection is frozen, so I have to take a quick break until Komang is able to come back online. Bapak dan Ibu, mohon maaf, sepertinya jaringan Pak Komang internetnya sedang tidak baik. Tadi memang sempat mati lampu, jadi mohon kita tunggu sebentar untuk Pak Komang hadir kembali di tengah-tengah kita. So meanwhile, while waiting for Komang to rejoin, I received a question that was sent to one of my colleagues with regards to how much it costs to actually submit. It is zero cost. There's no cost to submit to Scopus. Komang is back. Good. Hello, Komang. Welcome back. I'm Welcome sorry. From yesterday in my area, the electricity is going on and off because it's raining in my area in Bogor. So I'm really sorry. Ya, silakan Pak Komang dilanjutkan, Pak. So, I need to continue my presentation. Can you see my slide? Ya, Pak, bisa, Pak. Okay, so this is our last slide before the power is off.
Okay, so the first thing that we need to have the detailed and clear author guideline. Jadi kita harus mempunyai panduan penulisan yang lengkap dan jelas ya, karena panduan penulisan ini akan menjadi pedoman untuk penyamaan persepsi antara penulis, reviewer dan juga editor. Dan kedua, juga jurnal di dalam websitenya ini juga harus ada reviewer guideline. Ini untuk menunjukkan apa yang jurnal harapkan dari reviewer ya terhadap kualitas review dari suatu naskah. Nah, kemudian tentu tadi Pak Istadi juga sudah menyebutkan bahwa kita harus memiliki reviewer dan editor yang berkualitas ya, yang sesuai dengan kompetensi dari ruang lingkup jurnalnya. Jadi ini yang paling menentukan. Jadi ada reviewer dan editor yang berkualitas, yang mempunyai pengalaman publikasi. Nah, kemudian yang terakhir tadi juga sudah disebutkan bahwa kita juga harus mempunyai peer review proses ya. Jadi review proses sistem mulai dari naskah masuk sampai diterbitkan. Nah, ini harus jelas alurnya, siapa yang menangani apa, kemudian yang mengambil kesimpulan keputusan siapa. Nah, ini harus ada di dalam review proses sistem atau peer review proses tadi. Oke, saya kira itu bagaimana tadi untuk mendapatkan naskah dan menilai naskah yang baik ya secara umum. Nah, kemudian yang sesi kedua adalah how to improve manuscript quality. Nah, dalam hal ini peran editor ini sangat penting karena editor ini yang akan menjaga kualitas dan konsistensi dari penelitian jurnal. Jadi kalau reviewer tadi hanya memberikan saran secara substansi terhadap naskah yang akan diterbitkan, tapi editor inilah yang menentukan kualitas dan konsistensi penerbitan. Jadi secara umum, editor jurnal melakukan 2 kali review proses yang disebut dengan pre-review. Ini pada awal naskah masuk, kemudian post-review setelah naskah direview oleh reviewer. Jadi kalau ditambah dengan reviewer tadi, jadi ada 3 step review secara umum ya, ada pre-review, ada review oleh reviewer, ada post-review oleh editor lagi. Nah, kemudian apa yang harus dilihat selama kita mereview suatu naskah ya? Yang pertama adalah apa yang menjadi pertanyaan utama dari penelitian tersebut. Apakah penelitian ini relevan dengan ruang lingkup jurnal dan juga apakah menarik? Menarik itu dilihat apakah saat ini isu-isu tersebut merupakan isu yang sedang ramai dibicarakan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah ada originalitasnya, ada kebaruannya dibandingkan dengan publikasi-publikasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bahwa naskah tadi ya harus ditulis dengan baik, bisa dibaca dengan jelas dan mudah dengan menggunakan baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, kemudian kesimpulan ini juga harus didukung oleh data dan argumen di dalam pembahasan, dan juga kesimpulan ini harus menjawab pertanyaan tadi atau menjawab tujuan dari penelitian. Nah, kalau penulis tidak setuju misalnya dengan konsensus akademik yang ada saat ini, maka mereka juga harus menyampaikan argumen yang sesuai, yang didukung oleh data-data penelitian. Kemudian tadi dalam menampilkan tabel, gambar, nah ini juga harus bagus, harus mendukung penampilan data secara umum ya, dan juga harus mudah dimengerti. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada 3 tahap proses review ya. Ada namanya kalau di jurnal kami itu kita melakukan pra-qualification review, kemudian review oleh reviewers, kemudian post review by editor setelah dilakukan review oleh reviewers. Nah, apa yang harus dilihat selama pre-qualification review adalah yang paling penting adalah apakah naskah yang dikirim itu masuk dalam skop jurnalnya atau tidak. Ya, kalau di luar skop ya sudah langsung ditolak. Kemudian manuscript structure. Jadi apakah sistematika penulisan naskahnya ini sudah sesuai dengan
panduan penulisan atau tidak. Ya. Kemudian metodenya apakah sudah sesuai, up to date, dan sudah mencantumkan referensi terhadap metode yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah kecukupan data. Nah, kadang-kadang satu penelitian itu disalami ya, dibuat beberapa artikel. Nah, ini kalau kami bisa mendeteksi ya, jadi kami tahu ini datanya kurang sehingga kami kembalikan untuk meminta tambahan data. Nah, kemudian referensi daftar pustaka. Nah, ini mungkin acuannya bisa dari akreditasi nasional ya. Jadi yang primer maupun yang up to date, nah ini harus diikuti. Nah kemudian bahasa, jadi kalau bahasanya juga sangat sulit dipahami, yang kemungkinan akan memerlukan waktu yang lama untuk memperbaiki, nah ini juga bisa menjadi alasan penolakan dari naskah yang dikirim. Nah, apa sih pentingnya atau manfaatnya dilakukan prakualifikasi review? Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan reviewer. Jadi karena dengan dilakukan prakualifikasi, nah reviewer tidak harus melakukan review terhadap naskah-naskah yang di luar ruang lingkup jurnalnya dan naskah-naskah yang kualitasnya rendah. Itu dari sisi reviewer. Kemudian dari sisi author, nah mereka juga akan mendapatkan kepuasan karena secara umum penulis itu biasanya menginginkan jawaban yang cepat, apakah naskahnya ditolak atau dilanjutkan ke reviewer. Nah ini penulis biasanya tidak sabar ya, hingga kalau memang naskah dari penulis itu tidak sesuai dengan ruang lingkup atau kualitasnya kurang, kita bisa menyarankan untuk perbaikan atau dikirim ke jurnal lain yang lebih relevan. Nah kemudian yang ketiga, ini juga bisa mengurangi beban kerja dari editor. Jadi kalau naskah-naskah yang kualitasnya kurang, itu biasanya akan bolak-balik lama ya, 4-5 kali bolak-balik ke editor, ke penulis lagi. Nah ini memerlukan time consuming ya, sehingga sebaiknya kalau memang naskahnya kualitasnya kurang, nah ini sebaiknya ditolak saja. Nah kemudian post review manuskrip, nah ini walaupun tadi naskah sudah direview oleh reviewers, tetapi selama post review, nah ini editor harus melakukan klarifikasi ya terhadap semua pernyataan dari reviewer. Jadi apa statement dari reviewer itu harus dijawab oleh penulis ya. Apakah penulis setuju atau tidak terhadap reviewnya, nah itu harus dijelaskan di dalam jawaban penulis ya. Jadi editor ini berperan untuk melakukan verifikasi terhadap revisi yang dibuat oleh penulis ya, sesuai dengan rekomendasi dari reviewer. Kemudian jika revisi dari penulis tidak memuaskan, nah ini naskah bisa dikembalikan atau bahkan di reject atau ditolak ya. Kalau memang jauh sekali revisi yang dilakukan oleh penulis terhadap rekomendasi dari reviewer. Oke, ini sekarang berikutnya adalah manuscript evaluation by editors ya. Jadi untuk mendapatkan atau meningkatkan kualitas naskah yang masuk, kan editor ini sangat penting. Walaupun tadi sudah ada masukan-masukan dari reviewers ya, tapi yang menentukan kualitas terakhir terhadap naskah adalah editornya. Tadi disebutkan oleh Pak Istadi, yaitu tentang associate editor ya. Ini yang sangat berperan penting untuk menjaga konsistensi kualitas dari naskah yang diterbitkan. Nah, selama proses review atau evaluasi oleh editor ini, editor harus melihat secara detail ya, mulai dari judul, penulisan nama dan institusi, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, sampai referensis. Jadi semuanya harus dilihat. Di samping tadi memverifikasi rekomendasi-rekomendasi dari reviewer.
Nah, untuk judul, nah ini diakreditasi juga saya kira judul ini ada poin penilaian ya. Nah, ini tolong nanti dicek apakah penulisan judul ini sudah sesuai dengan panduan penulisan seperti jumlah kata, kemudian jenis fontnya, ukuran dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tugas dari editor. Kalau reviewer mungkin lebih ke substansinya ya, tapi kalau editor ini harus melihat secara keseluruhan isi dari suatu naskah. Kemudian judul juga harus eye catching ya, harus menarik karena judul ini merupakan iklan dari naskah tersebut. Jadi kalau tidak menarik ya mungkin kita beri saran ya, sebaiknya judul diganti dengan ini. Kemudian judul juga harus singkat, jelas dan informatif dan mencerminkan isi dari manuskrip atau naskah ya. Jadi memang ya gampang-gampang susah menulis judul ya, tapi nanti bisa dibantu oleh reviewer dan juga editor untuk memperbaikinya. Nah, kemudian di dalam judul juga tidak boleh ada abbreviation atau singkatan yang tidak umum ya. Nah, kemudian abstrak. Nah, abstrak ini sangat penting, bahkan tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya bahwa abstrak ini harus merepresentasikan isi keseluruhan dari naskah ya. Jadi minimal dalam abstrak itu harus ada tujuan, ada metode, ada hasil dan kesimpulan. Nah, sebelum tujuan mau ditambahkan sedikit introduction misalnya, latar belakang sedikit 1-2 kalimat boleh, atau setelah kesimpulan misalnya ada rekomendasi atau future studies itu juga boleh, tapi minimal ada objektif, methods, results, dan conclusion dalam abstrak. Dan ini juga di dalam panduan akreditasi ini ada penilaiannya. Kemudian dalam abstrak ini biasanya setiap jurnal itu mempunyai gaya selingkung sendiri tentang jumlah kata ya, jumlah katanya berapa, ini harus dilihat dari jurnal kita masing-masing. Kemudian biasanya di bagian akhir abstrak itu ada kata kunci. Nah, ini juga harus dicek apakah kata kuncinya ini sudah spesifik mengarah kepada naskahnya ya. Jadi kalau kata kuncinya terlalu umum, kita bisa sarankan untuk mengganti kata kunci yang lebih spesifik. Oke, di pendahuluan, nah ini juga sangat penting karena disinilah untuk jurnal-jurnal internasional, jadi poin pentingnya ada di sini, yaitu adanya di sini poin novelty. Jadi apa yang harus ada di dalam pendahuluan? Yang pertama adalah ada brief background, yang mungkin 1 paragraf ya, ada latar belakang apa yang mau dilakukan. Kemudian ada state of the art dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Jadi ada kajian hasil-hasil penelitian sebelumnya ya yang relevan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Nah, yang belum dilakukan inilah yang seharusnya menjadi novelty dari naskah tersebut. Ini disebut dengan gap analysis atau novelty ya. Jadi ini yang belum dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau poin ini tidak ada, biasanya untuk masuk ke jurnal internasional yang bagus ya, biasanya naskah itu akan ditolak ya. Jadi tidak ada penambahan terhadap keilmuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian baru setelah ada background, state of the art, ada gap analysis, baru ada tujuan dari penelitian tersebut. Ini yang harus dilihat. Minimal ada 4 komponen yang harus ada di dalam pendahuluan, dan itu adalah tugas dari editor untuk meyakinkan bahwa setiap naskah mempunyai komponen tersebut. Kemudian metode, ya, paling penting dari metode ini adalah metode ini harus bisa diulangi oleh orang lain atau reproducible ya. Nah, ini harus ditulis dengan rinci dan jelas ya. Dan juga kalau menggunakan metode orang lain, ini harus dicantumkan referensinya atau putakanya. Jadi kalau tidak dicantumkan ya nanti dianggap sebagai plagiarisme. Kemudian penggunaan bahan dan alat.
yang kira-kira bisa mempengaruhi hasil penelitian. Nah, ini juga harus dideskripsikan. Misalnya produsennya siapa atau perusahaannya dari mana, kemudian spesifikasinya seperti apa. Ini hanya yang penting-penting saja. Jadi yang kira-kira bisa mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, nah ini juga data dan pembahasan ini harus dibuat secara logis ya, yang bermuara nanti kepada kesimpulan. Di mana kesimpulan ini yang nanti harus menjawab tujuan dari penelitian. Jadi semua diskusi itu kalau bisa diarahkan untuk mengarah kepada kesimpulan atau menjawab hipotesis kita. Kemudian nanti yang ujung-ujungnya adalah untuk menjawab tujuan penelitian. Kemudian di dalam hasil ini seperti tadi tabel, gambar ya, ini juga harus dengan jelas ditampilkan. Kemudian kalau bisa dengan menggunakan resolusi yang tinggi, jangan menggunakan tabel hasil scan misalnya atau peta hasil scan. Nah itu biasanya resolusinya akan rendah. Jadi harus dicari aslinya. Kemudian di dalam pembahasan ini juga perlu dilihat adanya interpretasi dari data, why-nya ya. Kenapa data diperoleh seperti itu? Nah itu sebagai editor kita harus mencari itu. Udah ada belum penjelasan tentang data yang diperoleh? Ya, data interpretation. Nah ini terutama berkaitan dengan hipotesis dan juga tujuan dari penelitian tersebut. Nah kemudian yang kedua yang harus ada di dalam pembahasan adalah perbandingan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah terutama tadi yang dimasukkan di dalam state of the art di dalam pendahuluan. Nah ini harus bisa nyambungnya ke sini ya. Apakah hasil penelitian yang disampaikan ini bisa lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya? Ya, apa kelebihan dari hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya? Nah ini nanti akan berujung pada outcome of the research. Nah jadi di dalam diskusi ini dalam pembahasan, nah ini kira-kira outcome-nya apa? Apakah hasil penelitian ini membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah dilakukan, lebih murah, lebih cepat? Nah itu adalah outcome dari hasil penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Nah kemudian kesimpulan, nah ini seperti tadi disampaikan bahwa kesimpulan ini harus menjawab tujuan dari penelitian. Nah, ini juga tugas dari editor untuk memperbaiki conclusion yang atau kesimpulan yang kurang menjawab tujuan ya. Jadi conclusion atau kesimpulan ini harus sebisa mungkin dibuat dalam satu paragraf dan bukan merupakan daftar hasil ya. Nah, banyak yang masih dilihat seperti misalnya berdasarkan diskusi hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan 1, 2, 3. Nah itu adalah list of result, bukan kesimpulan ya. Dari sekian banyak hasil, kesimpulan yang lebih general apa? Nah itu dibuat dalam satu paragraf ya. Kemudian kesimpulan juga harus berdasarkan data dan argumen di dalam pembahasan ya, jangan sampai pembahasannya kemana, kesimpulannya kemana. Nah ini yang bisa melakukan ini yaitu ya reviewer dan editor ya. Kemudian di dalam kesimpulan juga boleh ada rekomendasi atau future studies ya, kajian berikutnya seperti apa kalau memang di dalam penelitian itu masih ada hal-hal yang belum dipecahkan ya. Nah ini juga banyak yang menulis kesimpulan itu seperti abstrak ya, ada introduction-nya di sana, ada metodenya, jadi bukan itu maksudnya kesimpulan. Jadi sekali lagi kesimpulan ini harus fokus menjawab tujuan dari penelitian. Nah kemudian references, nah ini mohon dicek apakah semua
pustaka yang ada di dalam teks ini sudah dimasukkan atau sudah ada di dalam daftar pustaka ya, atau sebaliknya yang ada di daftar pustaka sudah ada di dalam ada juga di dalam teks. Jangan sampai ini tidak nyambung. Kemudian perlu dicek juga apakah penulisan daftar pustaka ini sudah mengikuti jurnal guideline, karena ada beberapa model penulisan pustaka ya. Jadi bisa Harvard, bisa Vancouver, kemudian bisa pakai Mendeley, Renaud ya. Nah, ini juga harus dilihat sesuai dengan panduan jurnal kita. Kemudian ini juga perlu dicek apakah pustaka yang primer dan juga up to date ini sudah dominan di dalam daftar pustaka ya. Kalau kurang ya kita perlu minta tambahan dari penulisnya untuk ditambahkan misalnya jurnal dan juga yang 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Oke, jadi saya kira itu tadi ya secara umum. Jadi peran editor dalam meningkatkan kualitas naskah yang masuk ini sangat-sangat penting ya. Mulai dari harus ngecek mulai dari judul ya, kemudian penulisan nama, lembaga, kemudian abstrak, kata kunci, sampai ke daftar pustaka. Ini semuanya harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati ya, sesuai dengan panduan penulisan dari jurnal kita. Nah, kemudian kalau tadi juga sudah disebutkan, yang membuat keputusan apakah suatu naskah itu bisa diterima atau di-reject itu adalah editor. Jadi reviewer boleh menyarankan bahwa naskah ini ditolak atau diterima. Tetapi keputusan akhir itu ada di editor. Jadi bisa chief editor, bisa associate editor atau handling editor ya. Nah, kenapa kita editor yang harus membuat keputusan? Karena yang pertama alasannya ada variasi yang sangat besar antara reviewer yang satu dengan yang lain dalam hal kualitas review. Jadi kalau kita menyerahkan ke reviewer, nanti konsistensi kualitas dari penerbitan jurnal ini bisa berpengaruh ya. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan reviewer ini mempunyai konflik of interest dengan penulis, sehingga rekomendasinya menjadi bias atau keputusannya menjadi bias. Nah, ini juga untuk mencegah hal ini, maka editor yang harus melakukan keputusan penerimaan atau penolakan suatu naskah. Kemudian adanya mungkin paksaan dari reviewer ya untuk melakukan sitasi terhadap artikel reviewer yang sudah dipublikasi sebelumnya. Ini juga tidak boleh. Tetapi kalau relevansinya tinggi dan sangat berkaitan dengan naskahnya, disarankan boleh ya, tapi tidak boleh memaksa. Kemudian editor juga mungkin memerlukan perbaikan komentar reviewer. Kadang-kadang reviewer hanya menulis 1-2 kalimat ya, tapi kadang-kadang isinya kritik yang negatif gitu ya, negatif criticism. Nah, ini komentar-komentar seperti ini perlu kita perbaiki ya, supaya penulis ini mendapatkan masukan yang konstruktif dibandingkan dengan yang hanya kritik yang negatif ya. Nah, ini saya kira ada beberapa yang terakhir ini adalah kemungkinan dari reviewer yang menilai naskahnya ini ada perbedaan rekomendasi. Jadi sering sekali kami menemukan itu bahwa yang satu reviewer biasanya menolak, yang satu reviewer lagi hanya minor revision. Nah, ini sangat jauh ininya ya. Nah, sehingga kalau itu diserahkan ke reviewer itu jadi bermasalah. Sehingga kalau kita melihat hal seperti ini, editor ini bisa berperan sebagai reviewer ketiga atau bisa menunjuk reviewer yang ketiga sebagai penentu keputusan apakah naskah itu mau diterima atau ditolak ya. Jadi itu beberapa alasan kenapa sebaiknya keputusan
penerimaan atau penolakan naskah itu dilakukan oleh editor, bukan oleh reviewer. Ya. Nah ini saya kira ada beberapa alasan kenapa suatu naskah ditolak ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Istadi. Yang pertama adalah naskahnya di luar ruang lingkup dari jurnalnya. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu menerima naskah yang di luar dari ruang lingkup jurnal. Ya, itu akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua, tadi naskah tidak ditulis dengan lengkap, ya. Misalnya abstraknya kurang atau kata kuncinya tidak ada, kemudian informasi penulis dan lembaga penulisnya tidak ada, kemudian tabel dan gambar mungkin belum dipresentasikan dengan baik, ya, atau diskusinya sangat minimal. Nah ini juga perlu dilihat, ya. Kalau kira-kira diskusinya tidak memenuhi syarat, ya bisa ditolak. Nah kemudian penggunaan bahasa tidak standar, ya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan sulit dimengerti, ya, daripada nanti bolak-balik beberapa kali dengan editor. Nah ini juga bisa langsung ditolak. Tapi yang paling utama untuk jurnal internasional, ini sebenarnya poin nomor 4 ini. Yang nomor 4 ini adalah aspek kebaruannya. Apakah naskah yang dikirim itu mempunyai kebaruan atau tidak, ya, dibandingkan dengan publikasi-publikasi yang sudah ada sebelumnya, ya, baik data maupun variabel maupun idenya. Nah ini harus ada novelty-nya. Jadi kalau tidak ada novelty-nya untuk jurnal-jurnal yang Q1, Q2, nah itu biasanya cepat sekali ditolak. Ya. Kemudian naskah mengandung out of date issue. Jadi permasalahan yang diteliti ini sudah merupakan isu-isu lama, ya, yang sudah tidak tren lagi sekarang. Tapi kalau sekarang misalnya kalau membuat tematik isu tentang COVID-19, nah ini mungkin akan laku, ya. Tapi kalau isu-isu yang sudah lama, ya kita kalau di bidang ilmu kita sendiri pasti tahu mana yang isu yang lagi ngetren, mana yang sudah lama, ya. Nah kemudian yang keenam, ini adalah kemungkinan naskah mengandung data-data yang dicurigai, ya. Apakah ada falsifikasi, ya, atau fabrikasi atau plagiarisme. Nah ini juga kalau plagiarisme ini terutama self plagiarisme ini gampang sekali dicek, ya, dengan similarity check. Nah kemudian kalau falsifikasi dan fabrication ini memang agak sulit, ya, deteksi. Nah ini kalau ada hal-hal seperti ini juga biasanya untuk plagiarisme, ya, kami juga menemukan banyak ini, ya, penulis dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah, ini banyak sekali yang melakukan multiple publication, ya, jadi similarity-nya di atas 50%, sehingga langsung kami tolak. Kemudian metode yang digunakan, nah ini tidak relevan dan sudah kadaluarsa. Nah sekarang banyak sekali metode-metode penelitian yang lebih mutakhir, ya. Nah kita karena kadang-kadang karena keterbatasan peralatan lab, jadi masih menggunakan metode-metode yang lama. Nah biasanya ini dipertanyakan, ya. Tapi kalau kita bisa memberikan penjelasan yang baik, nah biasanya mereka mau mengerti. Nah tergantung kita nanti di jurnal kita sendiri, ya, seperti apa. Apakah kita mau mentoleransi adanya metode yang lama, sepanjang datanya mungkin tidak terlalu aneh begitu, ya. Ini masih bisa ditoleransi. Kemudian lack of primary and up-to-date references. Ini sudah dikatakan tadi, misalnya kalau pustakanya sudah jadul, ya, atau kebanyakan dari buku-buku yang bukan hasil dari penelitian. Nah ini juga bisa menjadi alasan penolakan suatu naskah. Oke, jadi setelah tadi naskah melalui proses review, pra-review, ya, oleh editor, kemudian review oleh reviewer, kemudian
post review oleh editor lagi, mungkin bisa beberapa kali dengan editor. Nah kemudian naskah itu akan masuk ke layout editing, ya. Nah di dalam layout editing ini kami merekomendasikan ini di dalam layout editing ini yang paling penting adalah bagaimana naskah tersebut di layout sesuai dengan gaya selingkung jurnalnya, ya. Nah ini yang harus dibuat konsisten, kemudian kualitasnya juga bagus, ya, sehingga kami merekomendasikan untuk layout editing ini menggunakan layout program, ya. Kalau di jurnal kami ini menggunakan Adobe InDesign, ya. Nah ini tujuannya adalah untuk mengurangi kerja-kerja teknis, ya. Jadi kalau tidak menggunakan program itu nanti fontnya berbeda, kemudian tabnya juga bisa berbeda, penempatan tabel, gambar. Nah itu pekerjaan yang sangat memerlukan yang time consuming, ya. Tapi dengan menggunakan layout program ini bisa membantu untuk menurunkan pekerjaan teknis untuk menghasilkan publikasi yang lebih konsisten. Nah biasanya kalau untuk layout editing ini di jurnal kami ini dilakukan oleh technical editor, ya, bukan saya yang melakukan. Nah kemudian setelah dilakukan layout editing, nah kami biasanya sebelum COVID-19 ini kami ada rapat Dewan Editor. Jadi Dewan Editor yang ada di Bogor dan sekitarnya kita undang untuk melakukan rapat. Di mana dalam rapat ini semua Dewan Editor itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan, ya, untuk masing-masing section dari naskahnya. Jadi dua editor ini berperan untuk melihat satu section dari naskah. Misalnya saya itu tugasnya adalah melihat judul, penulis, lembaga, kemudian abstrak, kata kunci, dan kesimpulan. Nah itu ada dua editor yang hanya melihat bagian itu saja. Kemudian ada dua editor yang hanya melihat pendahuluan saja. Ada dua editor yang melihat materi dan metode. Dan juga ada dua editor yang hanya melihat daftar pustakanya. Sehingga kita bisa meyakinkan bahwa naskah yang nanti akan diterbitkan itu sudah benar-benar dicek semua komponennya. Hingga kita berharap bahwa publikasi yang kita hasilkan itu konsisten. Nah, sebelum ada pembagian tugas seperti ini, sering sekali dulu ditemukan misalnya referensi, ya, di daftar pustaka ada, tapi di teksnya tidak ada. Tapi dengan pembagian seperti ini, nah, semua permasalahan tadi bisa diminimalkan. Kemudian, nah ini saya kira yang terakhir tentang plagiarism check, ya. Jadi untuk menghasilkan suatu naskah yang berkualitas, maka harus dihindari adanya plagiarism. Terutama nanti dalam hal ini bisa dicek dengan menggunakan similarity check, ya. Nah, ini toolnya banyak, saya kira yang gratis maupun yang berbayar ini bisa dipakai untuk melakukan penilaian terhadap similarity check. Jadi similarity check ini bukan untuk menjudge bahwa di sana ada plagiarism, ya, tapi untuk hanya melihat bahwa naskah ini mempunyai kemiripan dengan naskah yang lain sekian persen, ya. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa plagiarism ini adalah mengambil karya orang lain atau ide orang lain, ya, tanpa seolah-olah menjadi milik kita sendiri, tanpa mencantumkan referensinya. Nah, itu adalah plagiarism, baik punya sendiri maupun punya orang lain. Itu kalau kita mensitasi, itu harusnya dicantumkan sumbernya. Nah, ini untuk international jurnal, biasanya batas dari total similarity ini antara 15 sampai 20%. Tapi untuk penilaian angka kredit di dikti ini bisa dalam satu naskah bisa similarity-nya ini sampai
25%. Tapi Bapak Ibu perlu hati-hati karena nilai ini adalah bukan nilai absolut ya. Jadi 15-20% kalau itu merupakan penjumlahan dari similarity dengan artikel lain ya, hanya 1%, 2%, 1%, jumlahnya 15-20% tidak masalah. Tapi walaupun jumlahnya kurang dari 15% ya, tetapi similarity-nya ini ngeblok pada satu artikel atau satu publikasi. Nah, ini juga sudah patut dicurigai ya. Karena 15% dari satu artikel itu banyak ya. Jadi kita lihat tetap harus ada expert judgment ya, apakah totalnya ini tadi itu merupakan kumpulan dari persentase yang rendah atau memang itu merupakan blok yang besar dari satu artikel. Nah, kemudian pada jurnal kami ini praktik yang kita lakukan, kita melakukan 2 kali similarity check ya. Pertama saat naskah masuk, ini langsung kita lakukan similarity check. Kalau memang ininya tinggi, itu langsung dikembalikan atau bahkan bisa langsung ditolak. Nah, kemudian yang kedua, sebelum naskah di layout tadi, ya, sebelum naskah di layout, sebelum diberikan ke semua editor, nah ini juga dilakukan pengecekan similarity lagi. Jadi 2 kali, karena selama proses review perbaikan oleh penulis, kemungkinan mereka juga mengambil mensitasi karya-karya orang lain yang kemungkinan mereka lupa atau sengaja tidak mencantumkan sumbernya. Nah, ini sehingga disebut dengan plagiarism ya. Oke, saya kira itu presentasi dari saya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia atau HEBI bisa mendaftar secara online ya melalui website indonesianeditor.org. Ya, saya kira itu Bu Dian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Pak Komang atas sharing paparannya. Tadi Nggak juga kedengaran suaranya Bu Dian? Halo, apakah sudah terdengar? Pak Komang. Baik Bu Dian, terdengar. Iya. Hanya Pak Komang yang tidak mendengar mungkin. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Pak Komang atas sharing pengalamannya. Tadi Bapak juga sudah menceritakan bagaimana proses. Waduh, saya nggak dengar. Ya, mohon maaf Pak Komang. Tadi Bapak juga sudah menceritakan bagaimana proses jurnal Bapak untuk dapat Rindes Scopus, mulai dari penurunan manuskrip yang masuk hingga akhirnya bisa berhasil. Saya join ulang aja ya, karena nggak dengar suaranya. Baik Pak. Coba saya join ulang dulu. Ya. Nggak dengar suaranya. Sebelum kita Pak Komang bergabung kembali, sedikit saya meringkas sedikit apa yang tadi disampaikan Pak Komang, bahwa Pak Komang menyatakan jika semakin tinggi kualitas jurnal, maka semakin berat pula tugas untuk mencari manuskrip yang baik. Dalam mencari manuskrip bisa melalui banyak jalan, seperti seminar, promosi, award, call paper, dan indexing. Secara keseluruhan juga telah dipaparkan bagaimana untuk menghasilkan substansi artikel yang baik. Di sini peran editor sangat penting dalam menjaga kualitas sebuah artikel hingga dapat diterbitkan. Sehingga editor harus benar-benar memperhatikan panduan jurnal yang telah ditetapkan. Apakah Pak Komang sudah? Belum ya Pak Komang ya? Kita masih menunggu Pak Komang ya Pak untuk membacakan. Lanjut dulu aja ke Pak Istadi dulu, mungkin kan tanya jawab. Apa sudah dengan Pak Istadi tadi? Tadi Pak Istadi sudah Pak, sekarang tinggal sesi Pak Komang.
Sepertinya Pak Komang masih sulit untuk bergabung sebentar. Pak Lukman? Silakan. Ya, ini Pak Komang sepertinya mati listrik lagi, Pak. Jadi bagaimana Pak untuk sesi tanya jawabnya, Pak? Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin karena Pak Komang ada kendala, saya cek di Bogor masalah listriknya. Nanti saya sebelum menutup acara, saya tadi sudah melihat dari daftar hadir yang Bapak Ibu isi, seluruh peserta yang sudah mengisi daftar hadir ada 634 peserta ya. Jadi ada 634 peserta yang mengisi daftar hadir. Dear all panelists, Mr. Alex and Mr. Derek, we have the participant who write the attendee is 634 people, and then right now we see attendee is almost 600. So it's just lost is 30 people. So I think it's very high enthusiasm to this event. This is appreciation of attendee. Jadi Bapak Ibu peserta, kami dari Kemensekbin mengapresiasi kehadiran dari Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di sini, dan saya melihat Bapak Ibu ada di sini kurang lebih sekitar 80 jurnal yang melakukan submit ke Scopus, baik yang sudah lama maupun yang baru. Nah, tapi setelah saya cek, kesesuaiannya, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengupdate informasi yang ada di webinar hari ini. Mr. Alex and Mr. Derek, for your information, I have a tracking for the submissions to the Scopus for the attended today is almost 70 journal is submit to Scopus. I see about the tracking every journal who already submit to Scopus. I see 70 journal already submit to Scopus. But I hope in 70 journal can preparation again to see about the quality journal after this webinar. Pak Komang bisa dengarkan? Ya. Ya, oke. Maaf, listriknya mati dulu. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan dulu ke Pak Komang dan yang lainnya, beberapa menit silakan disampaikan. Nanti kalau memang tidak ada, saya akan menutup webinar ini. Silakan, Bu Dian. Ya Pak, saya lanjutkan. Pak Komang terdengar ya Pak Komang ya? Ya, kedengaran ya. Saya lanjutkan pertanyaan Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Putu Mega. Pak Komang, bagaimana? Mohon bahas lebih lanjut lagi untuk bank email. Dari mana bisa mencari informasi konferensi yang bisa diajak kerjasama untuk mendapatkan bank email tersebut, Pak? Oke, jadi untuk mendapatkan email sebenarnya di samping bekerja sama tadi dengan seminar internasional, sebenarnya mereka yang sering meminta kerjasama dengan kita ya. Nah, kita bisa meminta email dari peserta, atau kita juga bisa melihat email dari publikasinya. Jadi dari Scopus mungkin tadi Istadi sudah mencontohkan ya, kita bisa mencari untuk bidang-bidang di ilmu kita, misalnya kita cari aja di Scopus siapa penulis yang terkenal di sana. Mungkin ya kalau terlalu terkenal mungkin susah ya, tapi yang kira-kira di medium ya, masih di tengah-tengah. Nah, ini bisa kita kirimi email untuk meminta naskah. Jadi email-email itu kita bisa kumpulkan dari seminar tadi ya, bisa juga dari Scopus atau dari database yang lain. Ya baik Pak Komang, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rahma Johar. Prof. Komang, mana yang lebih baik cara reviewer memberikan feedback? Apakah dengan cara menulis langsung pada file melalui insert comment, atau menulis pada form komentar tentang judul, komentar tentang abstrak, komentar tentang pendahuluan, dan seterusnya, Pak? Ya, kalau mau lebih rinci sih biasanya satu review itu ada pernyataan umum dulu ya.
pernyataan umum, biasanya apa yang disampaikan di sana, kebaikan dari artikelnya disampaikan dulu. Walaupun nanti di akhir-akhir ya dijatuhkan. Tapi di awal-awal biasanya kita katakan, oh ini artikelnya menarik ya, kemudian findingnya apa ya. Nah kemudian baru nanti per section bisa mau mulai dari masing-masing judul ya, abstrak, itu akan lebih gampang ya, diikuti oleh penulisnya ya, daripada semuanya dalam satu rangkuman. Saya kira itu kurang bagus, tapi kalau bisa per poin tadi, per seksi dari naskah, itu masukannya akan lebih baik. Ya baik Pak, ini masih tentang masalah review Pak. Untuk satu naskah Nah, hilang lagi suaranya Mbak. Aduh. Halo Pak, apa terdengar Pak? Udah nggak bisa dengar, saya sudah ada minta iya. Pak Lukman tutup aja. Internet saya lagi kacau nih. Pak Lukman masih bersama Pak? Iya Pak. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, saya dari tadi meskipun sedang kesana kemari warawiri untuk beberapa pertemuan, tapi saya memantau peserta yang hadir hari ini sudah luar biasa. Ada 634 yang sudah mengisi daftar hadir, kemudian tadi hampir 600 yang masih hadir, ya kurang lebih 30-40 orang yang memang lead dari sini, tapi itu saya pikir sudah luar biasa. Tadi saya cuma berpikir, wah jangan-jangan sampai sore hanya ada sekitar 300 atau ini, tapi saya lihat kehadirannya itu sangat antusias ya untuk kehadiran ini. Nah saya sudah mengecek Bapak Ibu dari isian form tersebut ada sekitar 70 yang sudah melakukan submission ke Scopus, tapi dengan berbagai kondisi. Nah ini yang memang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah jadi ini adalah tahap awal di tahun 2020 Bapak Ibu untuk pembinaan kami ke internasional. Nanti kami dari peserta yang hadir hari ini, kami akan seleksi ulang. Kami akan lakukan juga pendampingan mana yang sudah mendekati, baik yang sudah submission atau belum submission. Dari situ nanti kami akan memberikan rekomendasi kepada pihak Scopus, jurnal-jurnal yang memang ini menurut kami ini layak, tapi keputusan akhir adalah ada di pihak Scopus. Nah ini yang terus kami lakukan pembinaan yang ada di Kemenristek BRIN ini nanti. Nah ini yang perlu terus kita ulang terus, kita memang update terus dari sisi perkembangan dan regulasi yang ada. Nah mungkin ini yang bisa sampaikan. I appreciate Mr. Alexander, Mr. Derek, Miss Priyanka for this event. I hope this event is not just this moment. I hope in my agenda, in this year we have a 3 agenda for the Scopus to deliver to our journal in Indonesia, and I hope in this year a journal accept to Scopus more increase, Mr. Derek and Mr. Alexander, because we need maybe more than 250 journal. Right now the accepted is just 64, and in Timago is 58. It's very for our institution, our ministry. It's very important. This journal, international journal in Indonesia. I hope we can increase the number of journal to accept in Scopus, and the quality of the Indonesian journal will increase. So I appreciate to all of the participants from Indonesia, Pak Slamin, and then Prof. Komang, Prof. Pisadi, and Budian, and all of the team. Thank you for your attention, and thank you for your patience for this event today. Jadi Bapak Ibu peserta, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti tolong Budian di chat itu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, kemudian yang materinya tadi banyak yang bertanya dan yang lain, tolong di-share ya link materinya ya, untuk link materi hari ini. Jadi Bapak Ibu untuk materi semua itu akan di-share oleh Budian, nanti ada alamat URL-nya. Kemudian daftar hadir juga akan kami pantau untuk mengecek di pembinaan selanjutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesabarannya sampai sore hari ini dari jam 9 pagi sampai jam 4. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua dan memberikan
pencerahan sehingga Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas jurnal. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ini ada kurang-kurang. Nah, jadi kita akan bertemu lagi pada penyelenggaraan berikutnya. Terima kasih. Bila Fikradya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you for the panelists. Thank you for all the participants today. Okay, thank you. Thank you. Alex, Derek, and Priyanka. Thank you very much. Sorry, Alexander, Derek, and Priyanka. My electricity is not good today. I see that. No problem. I think that we also want to express our gratitude for not just today, but the long collaboration that we have all of these years working together with the ministry and working together with you, Lukman and Komang and Istadi. And thank you very much, Dian, for working with me to organize the technical part and all of the things needed to do today. And I hope that the next time we see each other, we can actually meet in person. But to everyone at home, I hope that everyone is well and healthy and taking care of themselves. And goodbye for now from Elsevier. I guess this is the end, or yeah? Thank you. Okay. Thank you, Thank you. Alex. Thank you. Terima kasih Pak Komang, Pak Istadi, Pak Samin. Terima kasih, maaf. Terima kasih. Maaf sekali. Pak Slamin. Thank you. Bye. Thank you.